Sebagai negara kepulauan, Indonesia tercatat memiliki luas wilayah laut yang dapat dikelola hingga 3,25 juta kilometer persegi dengan potensi tangkapan perikanan lestari diperkirakan lebih dari 7 juta ton per tahun. Dengan potensi laut yang begitu besar, profesi nelayan pun menjadi tulang punggung sektor perikanan Indonesia. Namun di balik perannya yang krusial, nelayan kerap berada dalam posisi rentan mulai dari cuaca ekstrim, eksploitasi harga ikan, hingga ancaman penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Menjawab fenomena ini, sejumlah peraturan dibuat untuk melindungi profesi nelayan seperti peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2023 yang mewadahi pemberdayaan dan kemudahan administratif serta teknis bagi para nelayan kecil. Selain itu, ada pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir berupa perbaikan sarana prasarana penunjang bagi para nelayan, seperti pemasangan Vessel Monitoring System VMS, penguatan aspek kesadaran hukum melalui agenda bimbingan teknis dan sosialisasi, hingga premi asuransi untuk melindungi nelayan dari berbagai risiko kecelakaan kerja. Kalau nggak ada VMS, kita nggak tahu kapal itu ngapain. Nah, kalau transshipment di laut kan nggak boleh. Nah, ini manfaat VMS itu sangat banyak. Dan yang terakhir ini yang paling penting. Kita jangan lupa, ikan-ikan kita kan ini kita juga ekspor ya. Nah, pasar yang kayak Eropa terutama ya, mereka masalah ketelusuran ini sangat penting. Nah, kalau ada VMS, kita bisa katakan ini ikan kita tangkap dari Laut Arafura. Traceability-nya jelas, asal ikan jelas. Nah, inilah dibantu oleh VMS. Nah, kalau kepada ABK, biasanya kita memberikan bantuan kompetensi, terus kita kasih standar rekrutmen, dan kita juga baru kerjasama dengan Kemenaker untuk memudahkan dalam perekrutan ABK ini. Karena dalam kasus ABK itu banyak yang terjadi masalah kesejahteraan nantinya. Biasanya dispute antara si pekerja dengan pemilik kapalnya. BPAN itu yang untuk asuransi nelayan itu memang 2016 sampai 2019 pernah kita kasih. Itu zamannya Pak Jokowi ya, kita kasih bantuan premi, bayar premi asuransi bagi nelayan. Dengan kompleksitas regulasi di laut, nelayan kerap berhadapan dengan masalah hukum, terutama terkait pemenuhan ketentuan kegiatan di laut hingga kelengkapan dokumen perizinan kapal. Dalam situasi seperti ini, banyak nelayan kecil yang tidak memiliki akses terhadap pendampingan hukum yang layak. Untuk itu, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN sebagai penyelenggara urusan hukum negara menggulirkan program bantuan hukum gratis bagi nelayan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Untuk menjembatani masyarakat mendapatkan kemudahan atau akses keadilan, maka dibentuklah program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara. Bantuan hukum yang didapatkan masyarakat itu sama dengan yang diatur dalam undang-undang sebenarnya. Bantuan hukum baik dalam bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara, dan dapat berbentuk litigasi maupun non-litigasi. Litigasi ini biasanya untuk pendampingan, baik itu beracara di pengadilan. Nah, kalau untuk yang non-litigasi biasanya dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum,
kemudian memberikan advokasi seperti itu, model yang lebih yang tidak memberikan atau tidak dalam rangka beracara di pengadilan. Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN juga mengarahkan pembentukan pos bantuan hukum Posbankum di setiap desa dan kelurahan sebagai bentuk pemberian akses layanan hukum dalam memperoleh informasi dan tempat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat pesisir. Program ini dimulai dengan pelatihan paralegal dari setiap kelompok keluarga sadar hukum Kadarkum yang bertajuk Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Serentak Diklat Parleta. Diklat ini terselenggara melalui kolaborasi antara BPHN, kantor wilayah Kemenkum di seluruh Indonesia, dan pemberi bantuan hukum PBH. Jumlah Posbankum itu sendiri sampai saat ini 1.764 Posbankum. Nah, kami berharap dengan keberadaan Posbankum ini yang memberikan layanan informasi hukum, layanan konsultasi hukum, kemudian layanan penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi, kemudian pemberian layanan rujukan bagi kepada advokat, ini akan lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum. Salah satu kasus penyelesaian hukum yang melibatkan nelayan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam perkara ini, Kementerian Hukum bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum setempat untuk memberikan pendampingan yuridis terhadap nelayan yang bersangkutan. Pagi itu, matahari di kota Pangkal Pinang belum terlalu tinggi. Namun sengat sinarnya sudah terasa hingga menusuk kulit. Suara mesin kapal memecah keheningan pagi. Berpadu dengan langkah penuh harap Asnam Basuri, seorang nelayan di negeri Laskar Pelangi yang telah menjadi penjelajah laut selama 25 tahun. Baginya, laut bukan sekadar hamparan samudra. Lebih dari itu, laut adalah sumber penghidupan. Selain menghadapi kerasnya lautan, menjadi seorang nelayan juga berarti siap menghadapi kompleksitas hukum yang kerap menjerat. Asnam pun tak luput dari hal ini. Penghujung tahun 2022 menjadi awal mula. Asnam terjerat kasus hukum dan membawanya hingga ke meja terdakwa. Berarti ini lokasi tempat waktu itu Bapak dipermasalahkan hukumnya, Pak? Iya. Bagaimana Pak bisa menjelaskan seperti apa? Kronologisnya itu saya pengambilan BBM studi melalui rekomendasi atas nama kapal KM Rezeki Ramadhani dengan pengajuan itu 16 liter. 600 liter? Iya. Terus dengan Pak Mamat, saya ada negosiasi perjanjian di luar harga headnya. Sebelum P21, saya berpikir saya harus punya pendampingan hukum. Jadi 1 bulan 30 hari itu sebelum 21, saya arahkan keluarga saya itu ke Kanwil, ke Menkumham. Nanti saya sampaikan temuin Kabid HAM-nya, Pak Eko. Alhamdulillah berjalan mulus. Ditemukanlah LBH Kubi. Mereka pendampingan dalam arti untuk terkait pasal yang ditetapkan dari kronologis, terus alat bukti, barang bukti yang tidak cukup. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan untuk Bangsa Indonesia LBH Kubi sebagai perpanjangan tangan negara
melalui kemitraannya dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, hadir untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada nelayan, termasuk kepada Asnam Basuri. Berbekal sertifikat akreditasi yang dimiliki, LBH Kubi secara progresif memberikan pendampingan hukum, mulai dari proses pemeriksaan dan penyidikan, pembelaan di muka persidangan, hingga menindaklanjuti vonis yang diberikan oleh majelis. Kita kerjasama dan terakreditasi oleh Kemenkumham ya. Jadi ada kriterianya, baik itu masyarakat maupun nelayan yang tidak mampu atau dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, masyarakat yang tidak mampu, terus kita koordinasi dengan RT setempat. Semua proses dan tahapan yang dilakukan oleh LBH Kubi, mulai dari pendampingan, pembelaan, hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau inkra, sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nelayan hanya berkewajiban menyampaikan bukti, informasi, dan keterangan perkara secara benar kepada LBH, serta membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Melalui skema kerjasama kemitraan, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini telah menggandeng 10 lembaga bantuan hukum di wilayah setempat untuk menangani semua permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat secara cuma-cuma, baik litigasi, yaitu tindak pidana, perdata, dan tata usaha negara, maupun non-litigasi melalui konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. Namun, terdapat beberapa pengecualian perkara yang tidak difasilitasi bantuan hukum, seperti tindak pidana makar, kekerasan seksual, psikotropika dan zat adiktif atau narkotika, tindak pidana berat terhadap HAM, terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Sebagaimana tugas fungsi kami berdasarkan Permenkum nomor 2 2024 tentang organisasi tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, mempunyai fungsi menyelenggarakan pembinaan hukum di wilayah, termasuk melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang upaya preventif yang dilakukan dalam bentuk pembinaan hukum melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum, melakukan kesadaran hukum kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum. Adapun Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mencatat, saat ini kasus yang sering menjerat para nelayan di wilayah tersebut adalah terkait penggunaan alat tangkap ikan. Untuk itu, Ditpol Airut Polda Bangka Belitung secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di wilayah pesisir agar nelayan memahami risiko hukumnya, sekaligus terdorong untuk beralih pada praktik penangkapan ikan yang legal dan berkelanjutan. Jadi kami di Direktorat Pol Airut Kepulauan Bangka Belitung memiliki 13 kapal yang sudah ditempatkan di tempat-tempat strategis di seluruh Kepulauan Bangka Belitung. Yang dimana salah satu tugas dari komandan kapal, ya ke-13 kapal tersebut adalah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya terhadap nelayan, yang dimana menekankan bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat terlarang seperti jaring trol, kemudian bom ikan, itu dapat merusak ekosistem. Bergeser ke wilayah dengan garis pantai terpanjang di Indonesia, yakni Banyuwangi, sejumlah nelayan juga kerap berhadapan dengan masalah hukum, mulai dari pengurusan dokumen izin hingga berbagai aktivitas pesisir yang ternyata memiliki ketentuan hukum khusus. Memiliki garis pantai sejauh 175 km, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
menjadi salah satu daerah dengan garis pantai terpanjang di Indonesia. Laut Banyuwangi yang kaya menjadi tumpuan hidup bagi warganya yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Namun di balik kekayaan Laut Banyuwangi, tersimpan potensi konflik dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya laut yang senantiasa mengintai para nelayan dari waktu ke waktu. Pemirsa, saya saat ini berada di Pantai Cemara di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di tempat ini saya akan menemui Muhammad Muhyi, seorang nelayan yang sempat berhadapan dengan hukum, namun berhasil teradvokasi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Seperti apa kesaksiannya? Mari ikuti saya. Muhammad Muhyi menjadi satu dari banyaknya nelayan yang berhadapan dengan persoalan hukum di Banyuwangi. Pak D. Muhyi, begitu ia akrab disapa, tak pernah menyangka inisiatifnya menjaga keseimbangan ekosistem laut justru berujung pada ancaman pidana karena ia diduga melanggar pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah. Bisa dijelaskan Pak, saat itu seperti apa awal mulanya Pak? Oke, kita sampaikan tentunya kita mengawali kegiatan kami di Pantai Cemara ini pada tahun 2014. Mencoba dengan adanya pendaratan penyu, satu sarang itu sebanyak 101 butir dan alhamdulillah yang menetas 89 ekor. Jadi kita sampaikan bahwa daripada telur penyu ini kita jual di pasar, jadi mendingan kita tangkap dan kita untuk kegiatan konservasi, itulah salah satunya. Jadi yang dipermasalahkannya itu proses pemindahan dari alami ke semi alami. Ke semi alaminya, iya betul sekali. Tapi kan kita kan berpikir juga dengan adanya semacam itu akan banyak sekali predator. Predator yang pertama itu yang kita sampaikan manusia, iya. Jadi manusia. Yang kedua adalah anjing, ada biawak. Jadi dijelaskan Pak, saat itu pas diambil dipindahnya kemana Pak? Oke, siap. Ya, ini tempat penangkarannya Mas. Ya. Apa Mas? Nah, ini tempat penangkarannya. Iya. Ini swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat ya Mas. Iya, betul. Betul sekali. Lah ini jadi dari alam. Dari alam tadi yang siap ya. Iya, dari alam langsung kita pindahkan ke tempat semi alami. Lah ini sinilah kita juga menyesuaikan dengan yang alam. Muhyi, itu tadi disampaikan bahwa permasalahan hukum yang Bapak alami sudah tertangani Pak, tidak sampai ke ranah pidana tapi terselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri. Iya. Itu seperti apa prosesnya? Advokasi kah atau lewat apa Pak? Jadi mereka tuh menyampaikan bahwa yang sudah kita lakukan ini bentuknya bukan secara komersial. Jadi begitu bertelur terus telurnya kita makan, kita jual dan sebagainya, itu yang menjadi permasalahan. Jadi alhamdulillah dengan yang disampaikan oleh Kabid Tangkap Dinas Perikanan itu mereka akan mengerti yang sudah kita lakukan. Pemkab Banyuwangi sebagai representasi negara secara aktif melakukan advokasi dan pendampingan kepada pihak yang berperkara, memberikan pemahaman mengenai konflik yang terjadi, sehingga beberapa kasus seperti kasus Muhyi misalnya dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi hukum tanpa harus berlanjut ke proses litigasi yang lebih kompleks. Ada yang memang sengaja orang-orang di luar itu selalu memantau keberadaan penyu di sekitar karena sering mendaratnya penyu, ya itu nanti khawatirnya telurnya ini diambil. Nah, ini yang menjadikan konflik seperti itu. Alhamdulillah pemerintah selalu hadir di situ. Kita bahkan kalau perlu 2 jam, ya bukan 1 kali 24 jam, gitu ya. 2 jam kejadian itu langsung kita turun, kita tangani. Masalah lain yang kerap menjerat para nelayan adalah terkait dokumen perizinan. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 mencatat sebanyak 207 nelayan di seluruh Indonesia terdampak kasus ini.
pengurusan dokumen itu kan sulit banget untuk nelayan seperti saya itu. Panjang banget birokrasinya, banyak pintu yang harus kami lewati, Pak. Mana cek kelayakan dari Sabandar, perhubungan. Terus setelah itu sampai jadi beberapa lembar itu nggak ada yang satu pintu langsung selesai, nggak ada, Pak. Ya ada pendampingan di waktu itu, saudara kepala dinas perikanan yang ada di Muncar namanya Pak Abidin mendampingi. Ada juga waktu itu Pak Haji Hasan Basri untuk menjadi tenaga yang menerangkan itu aja ya. Kalau kami sebenarnya tidak melanggar gitu. Pendampingan hukum yang diberikan oleh Dinas Perikanan bersama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Banyuwangi berkontribusi pada upaya pembelaan yang menghasilkan pengurangan vonis pidana pada Kasim dan kelompoknya. Ada niatan untuk mengurus dokumen-dokumen tertentu, ada niatan. Cuman waktu dalam melaut nelayan bisa memerlukan waktu 6 bulan. 6 bulan baru bisa kembali ke darat. Jadi waktu untuk komunikasi, untuk koordinasi dengan instansi-instansi terkait sangat terbatas. Butuh orang-orang yang bisa mengatur itu. Jadi, ini kita dinas memfasilitasi itu. Penguatan bantuan hukum bagi nelayan di Banyuwangi juga beriringan dengan program asuransi nelayan sebagai bagian dari kebijakan nasional. Sehingga perlindungan yang diberikan tidak hanya menyentuh aspek yuridis, namun juga turut menjamin kepastian sosial ekonomi para nelayan dalam menghadapi risiko kerja di laut. Kita backup juga dari APBD untuk jaminan ketenaga kerjaan, karena ini termasuk nelayan ini kan termasuk pekerja rentan yang berisiko tinggi. Jadi khawatir ada kecelakaan kerja atau mungkin juga kematian karena sakit, capek dan gitu kan. Itu sering terjadi. Alhamdulillah di tahun 2004 kemarin kita mampu mengcover sebanyak 2.500 nelayan. Yang kebetulan di dalamnya juga ada yang masuk dalam kategori tanda kutip itu masuk OGDK. Jadi unit garda darurat kemiskinan, seperti itu. Dan ini sangat membantu kepada mereka ketika mereka ada tahun kemarin ada yang meninggal karena kecelakaan, meninggal sakit, keluarganya merasa terbantu. Tapi kan tidak diharapkan tentunya tercover ya. Sebanyak 2.500 nelayan. Ya tahun 2025 ini insya Allah ini ditingkatkan lagi kita karena di anggaran APBD. Alhamdulillah pemerintah daerah sangat perhatian benar. Ada tambahan sekitar 250 orang lagi. Untuk memudahkan akses nelayan terhadap bantuan hukum, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadirkan inovasi berupa pojok jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH hingga ke desa-desa. Masyarakat maupun nelayan yang memerlukan bantuan ataupun konsultasi hukum dapat menghubungi call center yang terhubung langsung dengan tim advokasi dan pendampingan hukum. Manfaatnya yang signifikan membuat Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih penghargaan JDIH terbaik selama 5 tahun berturut-turut dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kami mengintegrasikan sistem JDIH itu mulai desa. Jadi desa ini bisa mengupload pertama mengenai produk hukumnya, mengenai konsultasinya di desa. Jadi dia mempunyai anjungan dan itu kita formulasikan dalam bentuk program-program yang sudah kita tentukan di JDIH. Jadi mereka tinggal mengadopsi, dia melaksanakan. Jadi ketika ada informasi apapun mengenai produk hukum, mengenai permasalahan hukum, langsung bisa diakses oleh masyarakat di tingkat desa seandainya dia tidak membuka JDIH kita. Jadi di desa sudah cukup. Setiap jaring yang tersebar di lautan menyimpan harapan bagi banyak orang. Namun kompleksnya hukum dan kepentingan yang ada di laut
kerap menjadi ancaman terhadap profesi ini. Untuk itu, negara berperan penting dalam memastikan agar nelayan dapat bekerja dengan aman, sehingga laut tetap menjadi sumber penghidupan bagi semua.